Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Mohon maaf daerah ini tidak buka seleksi penerimaan CPNS dan P3K 2023 teman-teman ya. Begini penjelasannya, seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023 akan segera dibuka teman-teman ya. Pendaftarannya akan dibuka secara serentak mulai Juni 2023 teman-teman ya. Kemungkinan Juni ya, antara Mei Juni teman-teman ya. Kemudian pada tahun 2023, seleksi CPNS dan P3K dilakukan secara selektif dan terbatas teman-teman ya. Selain itu fokus untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan talenta digital teman-teman ya. Jadi untuk yang pemenuhan talenta digital ini baru teman-teman ya. Soalnya memang untuk 5.0 ini sudah melakukan digital semua teman-teman ya. Jadi digital ini sangat penting sekali. Kemudian pemerintah pusat maupun daerah tengah mempersiapkan pengusulan formasi seleksi CPNS teman-teman ya. Meski demikian, Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri mengatakan daerahnya pada 2023 tidak melaksanakan akan membuka seleksi CPNS atau CASN dan P3K 2023 teman-teman ya. Nah, kemudian ini ada informasi lagi teman-teman ya. Waduh, tak ada lagi rekrutmen tenaga honorer 2023. Sejumlah 4.780 non-ASN di daerah ini begini nasibnya teman-teman ya. Jadi memang tidak ada lagi teman-teman ya. Kadang di daerah juga masalahnya sama teman-teman ya. Jadi kayak ini di Bengkulu, ini APBD 2023 sudah mencapai 40% teman-teman ya. Dan sesuai aturan, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menggunakan APBD idealnya hanya 30% teman-teman ya. Jadi ini sangat terbatas sekali untuk pemenuhan kebutuhan ASN untuk tahun 2023 teman-teman ya. Nah, ini juga ada, ini Bengkulu juga ya tidak dapat dilaksanakan. Namun jika pemerintah pusat memberikan tambahan anggaran belanja pegawai untuk Provinsi Bengkulu, maka pelaksanaan tes CSN dan P3K 2023 akan dilaksanakan teman-teman ya. Nah, kemudian ini ada berita soloraya.com ya teman-teman ya. Berawal dari terbitnya surat dari Menpan RB dengan nomor B ya, garis miring 185 garis miring MTTS-M.02.03 garis miring 2022, pemerintah memberi sinyal akan menghapus tenaga honorer. Itu artinya tidak akan ada lagi rekrutmen tenaga honorer di instansi pemerintah teman-teman ya. Tapi ini masih simpang siur. Kalau seumpamanya untuk honorer ini tidak jadi dihapus teman-teman ya. Jadi ini mungkin informasi yang belum akurat teman-teman ya. Guna menyikapi isi surat Menpan RB tersebut, sejumlah instansi pemerintah pun telah melakukan putusan terkait keberadaan tenaga honorer di wilayahnya masing-masing teman-teman ya. Salah satu putusan yang bisa diambil yakni tidak akan ada lagi rekrutmen atau pengangkatan tenaga honorer tahun di 2023 ini teman-teman ya. Jadi memang nantinya tidak akan ada untuk perekrutan di tahun 2023 ini teman-teman ya. Seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh yang tidak akan melakukan rekrutmen tenaga honorer di tahun 2023 teman-teman ya. Jadi memang yaitu masalahnya keterbatasan anggaran teman-teman ya. Jadi keterbatasan anggaran soalnya memang anggarannya dialihkan ke daerah masing-masing teman-teman ya. Alih-alih merekrut tenaga honorer, Pemkot Lek Sumawe justru fokus untuk melaksanakan ya atau melakukan pendataan dan seleksi ulang terhadap 4.780 tenaga honorer yang tersebar di sejumlah instansi teman-teman ya. Keputusan tersebut telah dimulai dari 9 Januari lalu dan diperkirakan akan berakhir pada Maret 2023 teman-teman ya. Langkah ini merupakan wujud keseriusan Pemkot Lok Sumawe terhadap nasib 4.780 tenaga honorer di daerahnya teman-teman ya. Jadi ini masih di pendataan lagi untuk seleksi ulang teman-teman ya. Kemudian terdapat 3 tahapan yang akan dilalui oleh tenaga honorer dalam proses yang berakhir Maret 2023 ini teman-teman ya. Ini dari Lok Sumawe Aceh. Pertama, tenaga honorer akan didata kembali atau dilakukan pendataan ulang
Kedua, akan dilakukan evaluasi kerja. Yang ketiga adalah melakukannya identifikasi. Dan terakhir adalah seleksi ulang untuk tindak lanjut teman-teman ya. Jadi tenaga honorer yang ada di sana ada sekitar 3 ya. 3 untuk screening lagi ya, pengajuan data, kemudian evaluasi kinerja ya. Kemudian yang ketiga dilakukan identifikasi terakhir dan akan dilaksanakan seleksi ulang teman-teman ya untuk tindak lanjut. Hal ini dilakukan mengingat sebelumnya telah banyak sekali rekrutmen tenaga honorer yang tidak terkoordinasi dengan baik teman-teman. Nah ini yang bahaya teman-teman ya, tidak terkoordinasi dengan baik, mulai dari tingkat sekretariat daerah hingga tingkat dinas dan kepala sekolah teman-teman ya. Kemudian kepedulian Pemkot Lek Sumawe pada nasib tenaga honorer dibuktikan dengan dibukanya 521 formasi P3K. Tersedianya 521 formasi P3K juga merupakan salah satu bentuk perhatian Pemkot Lek Sumawe dalam pengurangan tenaga honorer teman-teman ya. Untuk honorer ini sekarang ini memang kita yang pertama lakukan pendataan, kemudian kita akan lakukan evaluasi, kemudian kita akan lakukan identifikasi, yang terakhir kita akan lakukan seleksi ulang ini terkait honorer teman-teman ya. Kata Pak Imran, Wali Kota Lek Sumawe Provinsi Aceh teman-teman ya. Kita tahu sendiri bahwa penerimaan honorer ini dulunya tidak terkoordinir dengan baik. Ini berdasarkan laporan, bukan berdasarkan ini rekaan saya teman-teman ya. Jadi memang penataan yang ada di Lok Sumawe belum tertata dengan rapi untuk perekrutan. Itu apakah dilakukan di istilahnya badan kepegawaian daerah lah, masuk di situ semuanya, kemudian baru dialirkan ke instansi-instansi yang memang nantinya membutuhkan untuk perekrutan pegawai teman-teman ya. Kalau di daerah Jawa memang untuk yang sekitar Jawa Timur, Jawa Tengah itu sudah mulai bagus teman-teman ya. Jawa Barat juga bagus. Nah, itu mungkin bisa mencontoh teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton ya di channel YouTube kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.